Baik, selamat jumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah pemrograman mobile. Nah, jika pada video sebelumnya di bagian kedua kita telah membuat suatu tampilan untuk masuk atau sign in dengan menggunakan nomor ponsel, di mana nanti kita akan masukkan nomor ponsel, kemudian setelah itu akan diverifikasi dengan masukkan kode yang dikirimkan. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari hal tersebut dan kita sudah cek, yaitu dengan satu nomor dummy dan juga satu nomor pada ponsel fisik, yang artinya di sini dia menggunakan PIN atau kode yang sudah tersimpan di sini. Nah, sementara untuk nomor yang kedua ini adalah menggunakan nomor ponsel kita, di mana untuk debuggingnya kita bisa memilih contoh di sini yaitu ponsel fisik kita. Kita tidak menggunakan Android Virtual Device. Tujuannya agar nomor aktif kita, nomor ponsel kita bisa menerima SMS untuk notifikasi. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan dengan membuat yaitu satu halaman untuk nanti kita mengisi profil kita. Jadi setelah nanti user memasukkan, kita memasukkan nomor ponsel, misalkan di sini kita isikan dengan nomor ponsel yang sudah tertera di sini. Nah, misalkan kita isikan dengan 081234567899, kemudian setelah itu dia akan meminta verifikasi. Nah, lalu kita masukkan kodenya, karena ini kita menggunakan nomor dummy di sini untuk testing, maka kita bisa langsung verifikasi. Nah, nanti setelah verifikasi kita tidak akan langsung ke halaman utama seperti ini, tetapi kita akan mengisikan profil, di mana nanti akan kita isikan nama terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti bisa Anda tambahkan, misalkan menambahkan email ataupun keterangan yang lainnya. Baik, kita langsung mulai untuk langkah selanjutnya. Nah, yang kita lakukan adalah, kita akan membuat satu halaman baru, yaitu nanti misalkan kita berikan nama, di paket sign aja, karena ini nanti akan jadi satu kesatuan, ini agar mudah dikelola. Misal kita berikan activity, activity kosong seperti biasa, lalu kita berikan nama misalkan nanti untuk akun kita, informasi akun, misalkan info akun. Nah, kita berikan nama di sini. Ya, sambil menunggu proses ini seperti biasa bisa kita jeda terlebih dahulu videonya. Nah, jika sudah, kita bisa langsung untuk membuat halamannya, halaman XML-nya atau tampilannya. Ya, ini seperti biasa kita tinggal import aja. Baik, yang perlu kita lakukan, kita akan mengganti di sini dengan relative layout. Kemudian karena ini nanti kita akan menggunakan binding, maka kita tambahkan di sini yaitu tag layout, kita update. Baik, selanjutnya nanti kita akan menambahkan, yaitu di sini ada informasi akun, misalkan, kemudian silahkan memasukkan profil, lalu kita berikan semacam foto lah atau gambar orang di sini, kemudian kita akan masukkan nama, lalu di bagian bawah ada tombol untuk melanjutkan proses, Baik, kita akan susun, berarti nanti akan ada dua, yaitu untuk teks, dan juga tadi teks, foto, dan juga edit teks, kemudian ada juga nanti untuk tombol. Jadi kita buat terlebih dahulu untuk linear layout, match parent, diisikan web content, kemudian kita atur orientasinya yaitu vertikal, karena nanti dia akan lurus ke susunannya ke bawah, Kemudian selesai, kita tinggal tambahkan yaitu sebuah text view terlebih dahulu, wrap content, kemudian kita berikan teksnya,
yaitu informasi akun. Nah, misal seperti ini ya. Kemudian setelah itu karena dia header, kita berikan stylenya, bukan style, text style bold. Kemudian kita atur ukurannya, misalkan kita perbesar 20. Nah, lalu misal kita tambahkan, ya kita atur lagi untuk layout gravity-nya, yaitu center horizontal. Setelah itu misal kita berikan lagi ya, sementara ini terlebih dahulu sudah cukup. Nah, kita akan lanjutkan nanti untuk di bawahnya akan ada semacam image view, ya, image view untuk nanti dia menampilkan foto ya. Tapi sementara nanti kita isikan gambar yang ada di sini dulu ya, icon ya, atau vektor yang ada di sini. Nah, lalu nanti di bawah informasi akun ini akan ada silahkan masukkan akun Anda, nama Anda. Oh iya, kita perlu berikan jeda, misalkan margin. Layout marginnya misalkan kita berikan 20 juga lah, misal. Oke, nah ini kita tinggal copy ya, nanti kita salin aja ya. Nah, tulisannya di sini bukan informasi akun, tapi misalkan silahkan masukkan nama akun Anda. Nah, misal lalu ini tidak perlu kita bold, ukurannya misalkan kita perkecil menjadi 16. Lalu ini marginnya juga kita perkecil 10 saja misalkan. Lalu di bawah sini kita nanti akan tambahkan image ya, misalkan tempat untuk meletakkan image ya. Sementara kita isikan aja untuk pakai citra vektor nanti. Speron, wrap content, atau kalau ini kita atur besarannya saja, misalkan 100 kali 100 ya. Kemudian setelah itu kita berikan gravity, center horizontal, lalu misal kita berikan ya tidak sebesar ini ya, karena nanti dia hanya munculnya di tengah ini. Jadi nanti ini bisa kita atur ya, mau 100 atau berapa. Selanjutnya misalkan kita berikan margin juga 15. Ya, ini bisa kita kira-kira. Kemudian untuk source-nya, misal di sini kita menggunakan person, ada enggak? Nah, ini. Oke. Ya. Nah, nanti kira-kira seperti ini. Nah, untuk sementara kita belum berikan ID dulu ya. Nanti kalau misalkan ini ditambahkan fungsi untuk menambahkan ID, misalkan diklik nanti akan muncul opsi seperti apa, Anda bisa tambahkan ya. Atau misalkan Anda langsung letakkan foto Anda di sini ya. Atau opsi nanti ketika dia login bisa memilih foto profil ya. Bisa kita atur berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan di sini untuk mengisikan nama. Kita berikan ID ya tentunya, misalkan edit teks ya, nama. Kemudian nah ini karena terlalu luas kita berikan batas kiri aja, misalkan margin start nya kita berikan 30, kemudian
margin N-nya kita berikan 30 juga. Ya, artinya dia dari kiri kanan itu diberikan jarak 30 ya, untuk edit text. Kemudian diberikan hint juga ya tentunya. Masukkan nama Anda. Nah, misal seperti ini. Nih, jadi di batasnya adalah di jarak kiri, ya dia 30, kanan 30. Ini bisa Anda sesuaikan. Nah, setelah selesai, ini untuk yang bagian pertama, nanti selanjutnya kita akan nambahkan tombol ya. Nah, di bawah kita bisa tambahkan, yaitu button. Nah, nanti fungsinya untuk menyimpan ini ya, ke Firebase. Nama. Wrap content. Kemudian kita berikan ID, misalkan button namanya Pak Lanjut. Kemudian setelah itu karena dia harus di bawah dan di tengah ya, maka ada di sini parent ya, align parent button true, kemudian center horizontal juga true, lalu kita berikan batas bawah margin misalkan 20 ya. Ini bisa langsung kita tutup. Oh iya, teksnya belum kita isikan ya. Misalkan kita isikan teksnya lanjut. Ya. Nah, sementara ini untuk tampilan awal ya. Jadi kita akan nanti memasukkan nama terlebih dahulu ya. Nanti profil ini bisa kita lengkapi, misalkan email, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Kita akan singkat aja terlebih dahulu dengan mengisikan nama. Nah, selanjutnya kita akan buka kelas di sini, info akun. Ya, karena kita nanti akan langsung menggunakan binding ya untuk memanggil tadi ya tombol seperti yang sebelumnya. Kita langsung buat. Oh ya, di sini prosesnya agak lama. Activity, nah kita cari ya, kan di situ ada info akun. Nah, info akun bindingnya seperti sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa ini akan membuat fungsi untuk binding sesuai namanya kan, activity info akun binding. Ya, ceritanya dia nggak menggunakan camel size seperti ini ya. Dia nggak menggunakan tanda garis bawah ya, tapi huruf besar untuk memisahnya. Misalkan dikasih nama ya binding, lalu selanjutnya ya kita tambahkan progress dialog. Nanti kita akan perlu untuk menampilkan notifikasi ketika proses itu sedang berjalan. Nah, progress dialog. Kemudian ya ini seperti biasa kita binding, kemudian kita data binding util, kemudian dot ini set content view kita tambahkan karena dia harus dua parameter, yaitu parameter pertama activity-nya kita isikan list ya. Lalu kita buat juga untuk progress dialog-nya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tadi ya klik tombol ya. Misalkan tadi kan fungsinya yaitu lanjut ya. Nah, kita berikan nama di sini
klik lanjut atau klik tombol. Kita buat saja, nah, lalu Alt enter untuk nanti kita buat methodnya atau fungsinya. Nah, di sini kita nanti akan buat, karena tombolnya kan cuma satu ya, pending dot, tadi kan ada btn lanjut, nah dot set on click listener ya, new view on click listener. Lalu di sini nanti kita akan buat kondisi ya, jadi tidak boleh nama itu kosong ya. Jadi misalkan kita buat kondisinya, kita menggunakan ini ya, text utils ini untuk ngecek, nanti kan di dalamnya ada fungsi is empty. Nah, is empty, apa yang kita cek ya, yaitu tadi pending dot ed nama. Ed nama kan ini ya, nah ini kan namanya ed nama ini ya. Kalau ini kosong, ed namanya kita ambil dulu get text to string. Kalau kosong, kita tambahkan satu kondisi, yaitu kita buat pemberitahuan ya, toast make text get application context, kemudian kita isikan pesannya, silahkan mengisi nama akun Anda. Kemudian kita atur run short dot, kita tampilkan show. Nah, lalu kondisi keduanya else ya, berarti ini jika tidak kosong, maka nanti kita akan buat satu fungsi aja, misalkan simpan ya. Oke, kita juga nanti akan buat metode simpan di sini ya. Oke, kita akan buat. Nah, karena di sini nanti fungsinya simpan itu kan dia akan memperbarui atau mengisi ya kolom-kolom yang kosong. Kalau sebelumnya kan kita sudah punya akun. Nah, contoh di sini ya, kita kan sudah punya akun. Nah, nanti karena kan dia hanya nomor telepon dan user ID. Nah, nanti kita akan tambahkan ya. Nah, kita tambahkan dulu progress dialog nanti untuk ini, set message ya, sedang memproses titik. Kemudian nah, kita tampilkan progress dialog show. Nah, lalu baru di sini kita akan buat ya, nanti untuk mengisikan yang kosong kan berarti nama ya, kita isikan nama dulu, karena kalau ID dan nomor telepon kita bisa ambil langsung ya. Jadi kita buat dulu Firestore. Oke, kita belum atur Firestore-nya ya, maaf terlupa. Jadi kita atur terlebih dahulu untuk koneksi ke Firestore-nya ya. Klik tools Firebase, kemudian nanti kita akan sambungkan terlebih dahulu dengan Firestore ya. Ini nah, tambahkan Cloud Firestore ke aplikasi. Nah, di sini kan ada untuk menambahkan dependensi. Nah, kita accept change ya, nanti dia seperti biasa ya akan mensinkronkan, menambahkan dan mensinkron sendiri Gradle-nya. Ya, sambil menunggu kita bisa jeda terlebih dahulu videonya.
Baik, nah setelah tersambung dengan tepat, maka selanjutnya, sebentar, ini ada notifikasi Android data binding obsolete, diganti dengan build feature data binding. Baik, kita akan buka di sini terlebih dahulu ya, karena ini paketnya disampaikan bahwa dia usang ya, akan nggak dipakai lagi di Android 5. Ya, di sini nanti kan kita perlu salah satu fitur ya, yaitu DeX untuk dia nyambung ke Firestore ya. Dia harus Androidnya versinya 5 ke atas memang. Kita buka data app. Nah, di sini kita akan ganti ya, bukan data binding seperti ini karena tadi dikatakan dia data binding enable is obsolete, maka diganti dengan data build feature data binding. Ya, kita bisa ganti, misalkan kita letakkan dia masuknya ke build feature ya, maka coba kita letakkan di bawah build features, kemudian kita isi tadi data binding sama dengan true. Baik, kita akan sinkronkan ya, sambil kita sinkronkan kita akan jeda videonya. Baik, setelah selesai tidak ada lagi saran atau yang error, kita bisa lanjutkan ya. Di sini juga kita sudah sambung ya, dan juga auto dependensinya sudah tepat ya. Maka kita akan selanjutnya terlebih dahulu membuat kelas akun ya, untuk nanti menyimpan informasi apa saja, misalkan nama atau nomor ponsel atau kemudian alamat email dan yang lainnya. Nah, kita akan buat satu kelas akun ya. Misalkan di sini kita berikan di dalam model saja, kita buat new Java class akun. Nah, nanti dia akan memanggil ya, kelas akun ini akan dipanggil di info akun. Oh, sebenarnya ada error. Oh ya, kurang tanda titik koma. Baik, kita kembali ke akun, kita akan buat terlebih dahulu nanti informasi apa saja yang perlu kita akan simpan ya. Tentunya untuk user ID dan juga nomor telepon, ya ini wajib ya kita simpan ya. Nanti kita tinggal tambahkan. Tadi kan kita sudah menggunakan nama. Nanti kita tambahkan misalkan keterangan dan yang lain-lainnya. Nah, perlu diperhatikan kalau di sini kan kemarin kita punya contoh ya, yang di chat itu kan ada ID, nama, keterangan, dan tanggal. Ini kan hanya untuk tampilan dummy ya. Nanti kita akan sesuaikan saja untuk di kolom chatnya, karena dia nggak harus seperti ini kan. Kalau di chat itu yang bisa ditampilkan kan lasin, kemudian nama, nomor telepon. Nah, sementara kan ini keseluruhan info akun, nanti bisa ditambahkan lebih lengkap lagi. Jadi tidak harus sinkron ya. Jadi biasanya di sini misalkan informasinya akan ditambahkan lebih banyak boleh, tapi untuk kita supaya cepat nanti kita tambahkan secukupnya saja. Baik, kita akan langsung tambahkan variabelnya, kita buat string semua ya sementara. Karena belum ada nanti untuk jenis kelamin kayak drop down menu ya, atau pakai radio button. Nah, kita buat yang mudah saja. Pertama user ID, kemudian nomor telepon, nama, lalu keterangan, terus tanggal. Nah, tanggal apakah nanti mau diganti tanggal lahir ya, ini terserah, yang penting 3 ini karena ini sudah kita simpan di tahap sebelumnya, dan hari ini kita akan di video kali ini kita akan tambahkan nama. Baik, seperti biasa kita akan buat generate ya, konstruktor kosong terlebih dahulu, lalu baru kita lt insert, kita tambahkan konstruktor yang keseluruhannya, kemudian
Setelah itu baru getter dan setter. Baik, jika sudah kita bisa lanjutkan untuk mengatur Firestore. Nah, dari sini Cloud Firestore. Nanti akan ada sedikit yang kita modifikasi ya, karena kalau kita buat aksesnya itu bisa public ya, bisa pihak manapun mengakses. Nah, contoh di sini kalau in test mode ini kan ini perbedaannya ya, production mode ini nggak mengizinkan dia dibaca dan diubah-ubah atau ditulis ya. Nah, kemudian kalau di test mode ini diberikan batas sampai 30 hari atau 1 bulan ya, kan sampai tanggal bulan depan ya, 28 Januari 2020. Ini nanti akan kita pilih yang test mode saja, lalu nanti kita akan ubah. Nah, kita pilih misalkan yang paling dekat ya, Asia Southeast. Ya, sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh ya. Kita bisa pilih lokasi servernya di manapun. Ya, sambil menunggu kita jeda videonya terlebih dahulu. Nah, jika sudah maka kita akan rubah terlebih dahulu rules-nya. Yang sebelumnya ini dibatasi ya, yaitu hanya 30 hari. Nah, ini nanti kita akan ya dengan menghapus ini. Jadi kondisi if-nya ini dihapus saja. Nah, sehingga statementnya berakhir hanya mengizinkan read dan write. Kemudian kita publish. Ya, seperti biasa ini kita selalu mengingatkan bahwa ini hanya untuk latihan ya. Jadi ketika nanti Anda ingin membuat aplikasi yang sudah layak pakai, nah ini harus diatur ulang. Baiklah, nanti data itu akan tersimpan di sini ya. Di sini ada collection nanti, kemudian ada ID-nya, lalu ada di situ dokumen ya. Kemudian di dalam dokumen kan ada nanti collection, terus ada field macam-macam ya yang nanti bisa kita isikan. Baik, kita akan lanjutkan prosesnya. Kembali ke Android Studio. Nah, sebelum kita kembali melanjutkan di info akun, kita terlebih dahulu ke sign in ya. Ya, supaya prosesnya nanti lebih terurut ya. Contoh di sini kita akan rubah yang kemarin sudah kita buat ya. Nah, ini tag-tag seperti ini ya, komentar bisa Anda rapikan di bagian sign in with phone out credential. Nah, di sini kita akan tambahkan yaitu fungsi ya. Nanti untuk menyimpan. Ini sementara kita akan hilangkan terlebih dahulu ya. Kita buat menjadi komentar. Nanti kita akan letakkan di dalam sebuah kondisi. If, dan di sini kita sudah buat itu ada user sebelumnya ya. User tidak sama dengan null. Nah, jadi ini kalau dia ada isinya ya, nggak kosong, nah maka kita akan buat ya, buat string baru namanya ID. Nah, nanti kita akan ambil fungsinya user ini dot, nah get UID ini sudah tersedia ya di Firebase ya. Kemudian kita buat lagi, kan tadi kita sudah buat akun ini, kelas akun. Kemudian namanya akun. Nah, kita buat akun, lalu isinya. Nah, di sini kan tadi sudah kita isikan nih, ID, nomor telepon, nama, keterangan, tanggal ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ID-nya kita isikan yang ini, ID, karena tadi kita sudah deklarasikan di atas ini. Ya. Kemudian
selanjutnya kan nomor telepon juga sudah. Nah, ini fungsinya juga ada di user. User kan ini kita ambil dari tadi ya, Firebase user, ini kan. User ini sudah ada metodenya .get phone. Nah, ini sudah ada nih. Sebenarnya fungsi-fungsi ini untuk mendapatkan email, nama, dan seterusnya sudah tersedia. Nah, kita ambil terlebih dahulu nomor telepon. Kemudian untuk yang parameter berikutnya, sementara kan belum ada nih, kita kosongkan dulu. Nah, nanti kalau ada, maksudnya ini selain apa dua ini, kan nanti kita akan isikan di dalam tampilan ini, activity info akun ini. Nah, nanti kan sementara nama, ya kan? Baru kita peroleh nama. Jadi, kita belum bisa mengisikan terlebih dahulu kan. Kita isikan dulu nanti untuk tesnya, yaitu user ID dan juga password. Nanti untuk nama kita susul ya, termasuk yang tadi Anda bisa nambahkan keterangan dan yang lainnya, tambahkan edit text di sini. Ya. Sementara karena kita akan membuat uji coba dulu dengan ID dan juga nomor telepon, yang lainnya kita bisa abaikan terlebih dahulu. Lalu kita akan simpan ya. Kita akan buat, apakah sudah buat Firestore di sini. Ya, kita buat terlebih dahulu untuk yang Firestore-nya. Firebase Firestore. Nah, supaya namanya sama kan ada M nih di sini. Ini kan bawaan dari yang kemarin, tutorial untuk membuat autentikasi ya. Kita boleh aja M Firestore. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan di bagian yang tadi ya untuk menyimpannya. Ya, di dalam ini ya, sign in with phone credential ini M Firestore dot collection. Nah, ini kan collection tadi yang dimaksud itu ini kan. Nah, start collection nanti ada dokumen ya. Selanjutnya kita tinggal ngikutin aja. Collection, misalkan kita beri namanya akun. Ya. Terus setelah itu kan kita nanti akan simpan dokumen. Nah, ini ada petunjuknya. Kita hide dulu. Yang tadi. Nah, ini. Dokumen ini ya, nanti kita simpan dokumen baru ya di dalam collection yang namanya akun. Tadi ya kayak folder lah, collection ini adalah folder namanya akun. Nanti di dalamnya itu ada dokumen. Nah, nanti ada keterangannya dokumen itu misalkan file apa, kan di dalam file itu ada keterangannya lagi dan seterusnya. Ya, kita bisa ambil aja user dot get kayak tadi ya, get user ID nih. Jadi nanti ada akun, akunnya apa? Akunnya satu, yaitu user ID-nya. Nanti yang akan disimpan ini. Di bagian autentikasi, ini. Kan kita sudah punya data, yaitu user ID. Nanti akan masuk ke collection ya, akan kita simpan ini. Nah, user ID ini. Setiap kali kita login. User ID, kemudian setelah itu ya kita tambahkan ini ke dalam collection, diberikan namanya ya, kita sementara pakai ID dulu. Terus setelah itu nah agak kepanjangan, kita enter aja. Nah, kita lanjutkan di bawah. Nah, sudah ada objeknya, objek data yang akan ditambahkan ya, yang berupa referen dokumen ini. Add. Nah, yang di add apa ini? Akun. Ya, jadi informasi ini akan ditambahkan. Kemudian end or add on success listener, new on success listener, document reference. Ya,
Kalau dia berhasil, ya, maka dia akan lanjut ke main activity. Sebelumnya kan kita dari sign in ini, ya, ke main activity, ya kan? Dari yang tadinya sign in, ya, kita ke main activity. Nah, nanti setelah sign in, kita nggak ke main activity, ya, tapi kita ke info akun. Nih. Nah, ini kan sebelumnya ini ke main activity yang tadi. Nah, ini kan ke main activity. Kalau yang sebelumnya kan kita masukkan nomor, berikan kode, login langsung ke halaman yang isinya fragmen chat dan juga kontak itu. Nah, nanti kita akan atur di sini supaya nanti setelah sign in Anda masukkan nomornya dan kode aktivasi, masuknya ke sini. Nanti baru ini kita lanjutkan ya progres yang tadi sempat kita tunda. Nah, makanya yang bisa disimpan di sini kan hanya ID dan nomor telepon, ya. Karena di informasi sign in kita belum ada nama, keterangan dan tanggal. Jadi ini belum bisa kita tambahkan terlebih dahulu, kita kosongkan ya. Baik, ini tinggal kita pindah ya, Ctrl X. Letakkan di sini ya, hilangkan komentarnya. Ini dari sign in bukan ke main activity tapi ke info akun. Setelah itu finish. Nah, bagaimana kalau terjadi kesalahan? Ya, ini kita akhiri titik koma. Ya, untuk antisipasi kalau ada kesalahan, kita bisa tambahkan di sini notifikasi tadi kita sudah buat ya. Nah, ini tinggal kita copy aja. Nah, misalkan terjadi kesalahan, sementara itu kesalahan. Nah, baik, sementara ini dulu kita akan uji ya apakah dia bisa masuk. Berarti nanti di halaman sign in, pertama kan kita buka sign in. Lalu kita nanti ke info akun. Ya, sementara info akun kan dia belum ada nih fungsi simpannya. Ya, sedang memproses, ini belum kita tambahkan. Baik, kita bisa jalankan terlebih dahulu. Ya, sambil menunggu proses build-nya, nanti kita bisa jeda terlebih dahulu videonya. Ya, ternyata ada kesalahan di sini ya karena dia hanya menggunakan single text ya. Jadi text ini isinya seperti file Excel level ya, isi Excel, dia isinya itu kode yang sudah dikompil. Nah, namun untuk single text ini kan dia punya kapasitas maksimalnya 65.000. Ini sebenarnya kalau misalkan kita ingin tahu kenapa kok dia dari 65.000 itu kita dapat dari 256 kuadrat ya. Jadi untuk satu single text dia hanya bisa atau menghandle jumlah reference ya yang bisa di invoke itu hanya sebesar ini. Ya, jadi misalkan kita coba hitung di sini, misal pakai kalkulator. Nah, itu jumlahnya untuk satu single text itu kan dia 65.536 ya. Itu jadi itu reference yang bisa di istilahnya apa? Di invoke ya. Nah, itu kisaran 256 pangkat 2. Ya, ini totalnya 65.000. Jadi untuk mengatasinya seperti apa ya? Kenapa kok ini kan 2 pangkat 8 pangkat 2 total. Kalau misalkan kita lihat maksimalnya segini, maka kita bisa atasi dengan menambahkan atau mengenable ya. Membuka multi-text. Ya, kita bisa kembali cek di sini. Ya, di build Gradle. Nah, di sini bisa kita tambahkan yaitu untuk multi text enable true. Ini sebenarnya kalau tidak salah di versi yang lollipop ya 20 atau 21
ini sudah default dia pakai multidex. Tapi kalau di bawah, karena kita kemarin waktu membuat versinya 16, kalau tidak salah ini yang membuat dia yang belum bisa multidex ya. Baik, kita sinkron lalu nanti kita akan jalankan ya. Kita bisa jeda terlebih dahulu. Baik, proses sinkronnya sudah selesai. Sekarang kita akan coba jalankan ulang ya. Sambil menunggu, sambil mengecek apakah ada errornya. Nanti kita bisa ya jeda seperti biasa videonya di sini. Iya, kita sudah selesai untuk build-nya ya. Memang cukup lama di sini 3 menit hampir 4 menit ya. Baik, kita akan langsung coba ya. Di sini kita sudah dapat tampilan. Nanti ketika kita masukkan tadi ya sesuai dengan kita nanti uji coba pakai akun yang ada di sini ya. Kita punya akun dummy tadi ya. Kita buat uji coba terlebih dahulu. 62081 234 56 789. Lalu kita akan coba masuk. Ya, kode verifikasinya via 654 321. Nah, ini disesuaikan dengan yang Anda buat di data dummy. Kalau di sini kan saya menggunakan yang sudah ada. Ya, di sini ada 654 321 081 23456 789. Verifikasi, memeriksa. Oh ya, ternyata ada kesalahan. Kita akan cek ya. Kemungkinan ada kesalahan di iya, di sign in. Oh iya, ini kita belum inisialisasi ya. Jadi kita akan inisialisasi terlebih dahulu di sini ya, karena dia belum diinisialisasi. Kita tambahkan di sini. Itu Fire Store sama dengan Firebase out.getInstance. Oke, ada kesalahan di sini. Provided Fire. Oh iya, Firestore, bukan Firebase out ya. Baik, kita akan coba ulangi ya. Jadi karena tadi kan kita panggil ini, tetapi belum kita inisialisasi ya bahwa dia kan mendapatkan instan dari Firebase Firestore. Ya, kita langsung panggil di sini ya. Baik, kita akan coba jalankan kembali ya, sambil kita jeda. Baik, sudah selesai. Kita akan coba ulang ya. Yang tadi kita sudah uji coba, namun ada gagal dalam dia masuk. Plus 62 ya, 081 23456 789. Lalu kita akan masuk. Ya, masukkan kode 654321. Memverifikasi kode. Ya, dia masuk ke informasi akun ya. Dia masuk ke halaman yang tadi sudah kita buat ya, activity info akun ini. Namun kan tadi belum kita buat fungsinya, sementara kita akan
lanjutkan ya, sambil kita selesaikan ini. Baik, sekali sudah selesai, ini kita tinggal lanjutkan ya, pastikan tidak ada error. Baik, kita akan lanjutkan untuk menambahkan fungsi untuk menyimpan nama ya di kelas info akun. Ya, namun sebelumnya supaya nanti ketika kita buka dia tidak harus verifikasi ulang ya, kita akan bisa langsung masuk ke informasi akun tadi karena kita sudah verifikasi. Jadi kita tambahkan satu buah fungsi di sini untuk dia bisa dibuka langsung halaman informasi akunnya. Kita tambahkan di bagian sign in terlebih dahulu ya, supaya nanti menyingkat waktu. Di sini kita bisa tambahkan satu buah lagi ya, satu buah variabel lagi, Firebase user. Ini kita beri nama saja m user ya, ini mengikuti yang nama sebelumnya. Nah, kita buat satu buah kondisi di sini, user sama dengan Firebase out get instant get current user. Nah, ini. Lalu kita buat kondisinya if m user tidak sama dengan 0, ya, maka kita akan buat start activity ya. Activity ya, bukan yang activities. Single, bukan yang jamak, yang tunggal. New intent. Kemudian kan kita isikan dengan package-nya yang sekarang this, lalu info akun. Jadi nanti dia langsung ke info akun. Kalau misal nggak ada apa namanya, kalau dia sudah login ya atau current usernya ada. Nanti kalau setelah ini kita akan tambahkan juga fungsi sign out. Kalau current usernya nggak ada, berarti kan nol. Artinya kita sudah log out ya. Kita belum buat fungsinya. Nanti kalau sudah log out, dia akan masuk ke sign in. Tapi kalau masih kondisi sign in, dia akan langsung ke halaman info akun. Begitu pula nanti kalau dia sudah mengisi nama, dia akan langsung ke halaman chatting. Ya. Supaya nanti nggak kembali ke sini, tambahkan finish. Baik, ini yang tadi aplikasi kita stop terlebih dahulu. Kita akan coba jalankan kembali. Ya, sambil kita jeda. Ya, sudah terinstall ya, cukup singkat karena hanya tinggal menambahkan sedikit. Nah, kita perhatikan dia sudah langsung masuk ke informasi akun ya. Jadi tidak lagi dia ke sign in ya, karena kita finish juga ketika di back dia akan langsung ke halaman, langsung keluar ya aplikasinya. Nanti ketika dijalankan dia akan langsung login karena posisinya user ini sudah login ya di bagian autentikasi tadi kan. Nih, user sudah ada keterangannya di sini. Dia kapan sign in terakhir ya, hari ini tanggal 29. Nah, kita akan melanjutkan yang tadi sempat tertunda kembali ya. Ya, sekarang kita akan buat fungsi untuk menyimpan user. Nah, namanya, nama akunnya. Tadi kan kita sudah sampai di sini. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, kita buat dulu Firestore. Ya, kasih nama, ya udah ngikutin aja Firebase Firestore. Firebase Firestore.getInstance. Lalu yang satu lagi user. Firebase user. Namanya juga kita ngikutin aja Firebase user. Kemudian Firebase user.get, bukan ya, Firebase autentikasi get instance get current user. Kemudian kita buat kondisi ya kayak tadi, kalau Firebase usernya dia nggak nol, if Firebase user
tidak sama dengan 0, ya, maka nah ini kita tinggal copy dari yang tadi sign in. Tapi nanti ada beberapa yang harus kita rubah. Nih ya, tinggal kita copy. Kita tinggal copy sementara di sini. Baik. Nah, ini kan dia bukan user lagi. Yang tadi kan ini diganti dengan Firebase user. Ganti dengan Firebase user juga. Kemudian ini juga Firestore. Nah, agar rapi sebenarnya ini bisa kita buat. Nah, dipisahkan setiap parameternya seperti ini. Ya, nah, untuk nama kan kalau di sini tadi dia fungsinya untuk add ya. Nah, kalau di sini nanti kita akan ganti dengan set. Jadi kita nggak akan masuk ke collection ini. Ya, kita hapus, langsung kita ganti set. Yang titik di sini kita hilangkan. Kita set akun, yang di set apanya? Nah, ID-nya tetap ya sama. Terus kemudian Firebase-nya untuk yang Firebase.get phone number atau nomor teleponnya sama. Ini yang kita rubah. Untuk nama di sini kita akan ganti yaitu dengan tadi binding .ed nama .getText yaitu string. Ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah dijalankan, ya, dia sama nih akan membuka apa namanya halaman main activity ya. Kita bukan info akun ya, kan info akun kan yang sekarang ini akan kita sesuaikan juga. Ya, jadi kita akan tambahkan di sini bedanya tadi dia nggak menggunakan collection apa ID dari ini apa akunnya untuk ditambahkan ke collection, tapi kita langsung ngeset ya, ngeset ini namanya. Sementara keterangan sama tanggal kita bisa abaikan dulu, nanti Anda bisa tambahkan di halaman ini di sini. Baik. Kalau ini kan sudah selesai, ya, kita tinggal buat satu notifikasi. Ya. Sebelumnya karena di sini kan dialognya dia muncul sedang memproses. Oke, kurang tanda kurung. Oh iya, ini kita letakkan di sini aja lah. Nah, gini. Ya, kita buat kesalahan dalam tanda kurung kurawalnya. Oh iya. Progress dialognya sebentar. Nanti kita bereskan itu, dismiss, kemudian kita buat notifikasi ya, tadi ada fungsi untuk toast. Ya, kita tambahkan di sini berhasil menyimpan akun. Di sini start activity, ya new intent, terus ya kita akan ganti ini app get context, kemudian ini diganti dengan nanti dia masuk ke main activity class. Ya, sekarang kita akan
bereskan terlebih dahulu ya, karena tadi kan kita copy paste di sini untuk kurung buka kurung tutupnya ada yang salah. Ini kemudian berakhir dengan ini. Oh iya, ini bukan on success listener yang ini ya. Ya, ya ini yang void. Nah, ini baru benar. Ini kita cut aja, kita letakkan di sini. Ini kita hapus. Kita cek, ya benar. Ini letaknya bukan di sini. Kemudian kita tambahkan yaitu untuk else-nya. Else-nya kalau kayak tadi ya, kalau misalkan ya salah berarti progress dialog atau dismiss ini sama kita berikan. Oh ya, ini tinggal kita copy sebenarnya. Terjadi kesalahan. Baik, kita akan coba untuk apakah namanya ini nanti bisa tersimpan ya. Kita coba, kita stop dulu, ya, kita jalankan aplikasinya. Sambil kita tunggu prosesnya, kita bisa jeda videonya. Baik, sudah selesai ya, seperti sebelumnya ya, dia langsung membuka. Ini, misalkan kita namanya adalah pengguna 1. Kita coba lanjut dan memproses, ya berhasil menyimpan. Nah, kita cek apakah dia benar-benar berhasil menyimpan di bagian ini. Ya, di bagian Firestore. Nah, kita coba reload. Ya, kita tunggu prosesnya, mungkin agak lama ya. Ya, kita sudah dapat ya tadi namanya adalah akun ya, anggaplah ini nama folder yang tadi sudah kita buat ya. Ini harus sama antara di sini, ini nama akun ya. Ini untuk menambahkan ya, jadi harus sama ini dengan yang ada di sign in. Kalau sign in kan dia menyimpan akun baru ya kan. Terus setelah itu kan dia ke info akun ya. Bedanya dia pakai add di sini, nggak ada nama, keterangan tanggal, kemudian di info akun ya dia menggunakan set ya, dia ada nama sementara di sini. Nah, kita akan cek apakah benar. Nah, di sini sudah ada nih nama pengguna 1. Sebelumnya kalau yang di bagian ini hasil dari sign in dia kan disimpan dulu di collection dengan ID, user ID-nya, lalu ditambahkan. Kita akan bandingkan. Ini sudah kita simpan dari hasil tadi info akun ya, kita masukkan nama pengguna 1. Sementara sebelumnya kalau dia hanya ID dan nomor telepon, ya, kita bisa cek di sini. Ya, dia belum ada nama penggunanya. Ini sudah ada nama penggunanya, nanti keterangannya bisa kita tambahkan. Jadi ini ketika sign in kan yang disimpan hanya ID dan nomor telepon. Ini kan yang dari ini ID atau identifier dan nomor telepon ya, identifier dan user ID. Sementara yang sudah tadi kita update dia masuk sudah ada nama pengguna ini. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menambahkan user baru? Ya, baik, kita cek. Oh ya, sudah hampir 1 jam. Ya, kita lanjutkan terakhir ya, yaitu untuk fungsi sign out. Ya, jadi nanti supaya kita bisa
menambahkan menyimpan dua buah user ya, dan juga untuk memastikan fungsi sign in current usernya itu berjalan dengan baik. Oke, kita langsung singkat saja karena sudah cukup panjang durasi video ini. Kita ke kelas utama. Baik, kita ke kelas utama berarti activity main ini. Nah, nanti kita tambahkan tombol sign out ya di situ. Nah, tombol sign out nanti kita letakkan aja di sini di bagian kanan atas. Ya, image button. Image button, misalkan ukurannya kita isikan 40 dp kali 40 dp. Lalu diberikan ID-nya adalah btn keluar ya, atau sign out. Kemudian kita letakkan di kanan parent right true. Lalu source-nya, nah ini kita perlu tambahkan di sini untuk tombol exit nanti. Ya, klik kanan, nanti tambahkan untuk vektor asetnya. Oh iya, prosesnya agak lambat di sini. Ya, kita cari untuk exit ya, sambil ini kita jeda videonya supaya tidak terlalu lama. Kita bisa cari exit. Nah, misalkan inilah. Finish. Kemudian source-nya exit. Nah, ini. Nah, dan untuk latarnya kita nanti bisa buat dia background color transparent. Kalau letaknya di sini kan tertutup nih. Nah, sementara supaya nggak tertutup ini ya, untuk tab layout dan view pattern-nya kita letakkan ya below. Nah, ini pattern keluar. Nah, nanti dia menyesuaikan. Nah, ini kan kelihatan sekarang di sini. Ini juga sama. Kita letakkan below button keluar. Nah, jadi supaya nanti ini bisa diklik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke main activity ya, untuk fungsi logout-nya. Nah, kita bisa tambahkan di sini binding.tom button keluar set on click listener new view on click listener ini ya. Kita buat aja dialog keluar. Alt enter kita buat ya di main activity. Ya, dialog keluarnya nanti kita isikan dengan alert dialog ya. Kita buat alert dialog dot builder, kita kasih nama builder, ngikutin aja new alert dialog dot builder, kemudian main activity dot this. Ya, kita atur pesannya builder dot set message, yaitu keluar dari akun tanda tanya. Kemudian kita berikan dua opsi ya, yaitu untuk set positive button. Set positive buttonnya nanti akan keluar teksnya keluar. Kemudian setelah itu
Kita buat dialog baru. Nah, dialognya nanti isinya adalah untuk dia di dialognya di apa namanya? Akan di close dulu ya. Jadi langsung kita buat firefish out.getInstant.sign. Nah, ini sudah ada. Ya, sign out ini sudah ada bawaannya Firebase. Kemudian start activity baru. Ya, adakah di sini yang sudah bisa kita copy ya? Ya udahlah, kita ketik start activity. Kemudian new intent main activity.this. Parameter yang kedua. Nah, nanti setelah sign out dia langsung ke halaman tadi sign in. Jadi ketika keluar dia baru ke sign in. Kalau sudah sign in nggak perlu masuk ke sign in.class. Kemudian ya finish supaya dia nggak balik lagi ya ke halaman terakhirnya. Kita akhiri. Kemudian setelah itu bagaimana kalau opsi yang kedua? Nih, berarti kan ini filter set negatif button, tombolnya batal, kemudian new dialog interface, isinya tinggal dialog interface dot dismiss. Ini ya, jadi langsung hilang. Panggil aja. Ini juga sama, nanti ketika dia keluar kan dialognya harus hilang terlebih dahulu. Dialog interface dot dismiss. Ya, ini kita akhiri dengan titik koma. Lalu terakhir ya kita buat ya, kita bangun ini alert dialognya, kan tadi fungsinya sudah ada di atas. Alert dialog namanya ngikutin aja, lalu builder.make atau create, sudah ada create. Kemudian alert dialog kita tampilkan show. Baik, kita akan coba nanti ya untuk sign in dan sign out. Ya, kita coba jalankan terlebih dahulu. Oh ya, sudah lebih sekali dari 1 jam. Nah, kita akan coba buat satu nomor baru untuk dicoba. Misalkan tambahkan aja nomornya plus 62. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, verifikasinya kita kasih aja urut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita tambahkan. Nanti kita akan login dengan 2 ini ya. Sambil menunggu apakah sudah selesai build-nya. Ya, kalau belum kita jeda supaya video ini tidak terlalu lama. Baik, sudah selesai. Sekarang kita akan cek ya. Oh ya, dia masih masuk ke halaman informasi akun. Ini kalau tadi kan sudah kita isikan nama, dia akan terupdate otomatis. Misalkan contoh di sini namanya adalah pengguna 1 ya. Misalkan tadi kan terakhir kita login dengan nomor yang 910 tadi ya, yang ID-nya 30J ini. Misalkan ini kita ganti ya, masukkan nama, misalkan namanya adalah Adi seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, dia akan mengupdate Adi. Nah, kan tadi sudah kita buat nih yang di sini tombol sign out-nya. Ya. Kita cek ini masih bisa jalan. Kemudian kita klik tombol sign out. Keluar. Ya, dia akan masuk lagi ke halaman sign in. Ya, sekarang kita akan coba nomor yang kedua tadi ya. Plus
6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ya acuan kita di sini. Lalu kita masuk. Ya, masukkan kodenya urut ya, 1, 2, 3, 4, 5 sesuai ini. 6. Verifikasi. Ya, dia akan menyimpan nama. Ya, ini ketika kita cek, ya kita coba refresh. Nah, di sini sudah ada user kedua. Tapi belum ada fieldnya ya. Yang ada adalah record utamanya yang tadi berupa ID dan nomor telepon. Nah, sekarang kita akan coba ya. Ketika ini dijalankan, ya kita masukkan nama, misalkan Adi, Budi, misalkan. Ini orang yang kedua. Lanjut, berhasil menyimpan, nah maka dia akan muncul di sini, Budi. Ya, jadi ini adalah collection ini hasil dari sign in, hanya nomor telepon dan user ID. Sementara tadi hasil dari info akun yang kita save, sementara hanya nama ya, yaitu ada di fieldnya di sini. Baik, jadi kita sudah punya 2 buah user ya. Selanjutnya nanti di video berikutnya kita akan tambahkan fungsi untuk ya membaca user, lalu sampai nanti berakhir dengan kita bisa chatting dengan minimal 2 user ini. Baik, sekian untuk video kali ini bagian ketiga. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya ya karena durasinya sudah terlalu panjang. Baik, sekian, terima kasih dan wassalamualaikum.